Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sekarang kita kembali beribadah lagi, tapi masih dalam live streaming. Kakak harap adik-adik semua tetap bisa beribadah dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh meskipun masih live streaming. Nah adik-adik, untuk itu supaya ibadah kita bisa lebih sungguh-sungguh, mari kita siapkan hati kita dengan terlebih dahulu berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kakak ajak adik-adik dan teman-teman semua untuk mengambil sikap berdoa dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa masih mengizinkan kami untuk beribadah. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami sehingga dalam ibadah ini kami menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak ajak semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Duduk senang, berjalan senang. Kenapa kita selalu senang? Karena Tuhan telah menolong hidup kita. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Satu kali lagi kita angkat pujian ini. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus yang termanis. Kakak persilahkan untuk duduk. Semuanya lipat tangannya. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi kita pujian ini, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya nih adik-adik semua hari ini?
Ya, kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Nah, adik-adik semua, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kakak mau membagikan cerita firman Tuhan tentang salah seorang bernama Petrus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitab kita semua. Nah, adik-adik semua, kalau Alkitabnya sudah dipegang, buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-12. Kita baca di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 saja adik-adik. Nanti sisanya adik-adik boleh baca sama mama papanya di rumah atau sama kakaknya ya. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat yang 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, adik-adik semua, cerita kakak hari ini menceritakan tentang jemaat yang berdoa untuk Petrus. Kita pasti jadi bertanya, kenapa ya kak jemaat mendoakan Petrus? Emang apa yang terjadi dengan Petrus? Nah, jadi adik-adik, Petrus dipenjara. Ada yang tahu nggak adik-adik? Apa sih penjara itu? Penjara itu adalah tempat orang-orang yang melakukan kesalahan dihukum. Dia dikurung di dalam penjara. Dihukum karena melakukan kesalahan. Emangnya Petrus melakukan kesalahan ya adik-adik? Ternyata tidak adik-adik. Petrus dipenjara bukan karena dia telah melakukan kesalahan, tetapi Petrus dipenjara karena dia suka bercerita tentang Tuhan Yesus di Yerusalem. Kok bisa? Gara-gara cerita tentang Tuhan Yesus dia sampai dihukum dan dipenjara? Iya adik-adik, karena di sana ada beberapa orang yang tidak suka kalau Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kehebatan Tuhan Yesus. Salah satunya seorang raja. Ada yang tahu nggak siapa nama rajanya? Iya adik-adik, raja itu bernama Herodes. Ia tidak suka kalau Petrus bercerita tentang kehebatan Tuhan, apalagi menyebut Tuhan Yesus itu adalah raja, karena Raja Herodes jadi merasa tersaingi adik-adik. Wah, itulah yang membuat Raja Herodes memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan memenjarakan Petrus. Wah, berarti Petrus itu dipenjara bukan karena dia bersalah ya adik-adik. Akhirnya Petrus dipenjara. Tetapi mendengar hal tersebut, ada juga jemaat yang sedih ketika Petrus dipenjara. Ia tidak mau kalau Petrus dipenjara. Sehingga mereka semua berkumpul di suatu tempat dan berdoa. Karena para jemaat tahu nih Petrus sedang ada dalam masa kesulitan, mereka mendoakan Petrus. Mereka berdoa kepada Allah untuk Petrus adik-adik. Wah, baik ya adik-adik. Setelah itu, pada suatu malam pada saat Petrus di dalam penjara, Petrus sedang tertidur nyenyak. Dan ia dijaga oleh beberapa penjaga di dalam penjara. Nah, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat Petrus. Kemudian malaikat itu membangunkannya dan berkata, "Bangunlah segera." Maka rantai yang mengikat tangan dan kaki Petrus terlepas adik-adik. Lalu malaikat itu berkata lagi kepada Petrus, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Dan berkata lagi, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Wah, seneng ya adik-adik, ada malaikat Tuhan yang datang untuk menolong dan membebaskan Petrus. Akhirnya, setelah Petrus bertemu dengan malaikat itu,
Petrus akhirnya berhasil keluar dari penjara itu adik-adik. Yeay, akhirnya Petrus bisa keluar dan bebas adik-adik. Nah adik-adik semua, tahu nggak bagaimana caranya Petrus bisa keluar dari penjara? Itu semua karena Petrus ditolong oleh Allah. Nah setelah Petrus bebas adik-adik, kemudian dia langsung segera pergi untuk menemui orang-orang dan jemaat yang mendoakannya tersebut. Sesampainya dia di sana, semua orang di sana sangat bersuka cita dan senang melihat Petrus bisa bebas kembali adik-adik. Nah adik-adik semua, dari cerita kita hari ini, kita bisa belajar beberapa hal adik-adik. Yang pertama, ketika kita sedang berada dalam kesulitan, kesusahan, atau kita sedang sedih, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti Petrus tadi adik-adik. Petrus sedang dalam kesulitan dan para jemaat dengan setia mendoakan Petrus berdoa kepada Tuhan. Nah kemudian yang kedua adik-adik, kira-kira yang dilakukan para jemaat itu kepada Petrus adalah perbuatan atau hal yang baik enggak? Ya tentu aja adik-adik, itu adalah perbuatan yang sangat baik karena mereka mendoakan Petrus. Itu juga berlaku bagi kita adik-adik. Kita juga bisa mendoakan teman, keluarga, atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan adik-adik. Kita doakan, misalkan teman kita ada yang sedang sakit. Kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan teman saya yang sedang sakit. Itu adik-adik, pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah menolong kita dalam kesulitan. Itu yang ketiga adik-adik. Selalu percaya bahwa di dalam kesulitan yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah akan selalu menolong dan memberikan jalan bagi kita untuk melewati kesulitan tersebut. Nah adik-adik semua, itulah cerita kita, firman Tuhan kita pada hari ini. Nah adik-adik semua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa nih adik-adik, kakak mau kasih tugas buat adik-adik semua. Nah adik-adik, ayat Alkitab kita hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, itulah tugas kita minggu ini adik-adik. Kita sudah mendengarkan cerita Tuhan, sudah belajar firman Tuhan, dan kita sudah mendapatkan tugas ayat hafalan. Nah adik-adik semua, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan pelajari hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.